Shalom Jemaat BCS dimanapun kita berada. Mari kita luangkan waktu sejenak untuk merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Bagian firman Tuhan hari ini terambil dari kitab 2 Tawarikh pasal 12 ayat yang ke-6. Lalu para pemimpin Israel dan raja merendahkan diri dan berkata, Tuhan itu adil. Judul renungan hari ini, kerendahan hati yang mengubah keadaan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dalam kehidupan sehari-hari, ada satu kalimat yang sebenarnya sangat sederhana, tetapi sangat sulit diucapkan. Kalimat apakah itu? Ya, kalimat saya salah. Banyak orang lebih mudah membela diri daripada mengakui kesalahan. Ketika terjadi masalah, kita cenderung mencari alasan, menyalahkan keadaan, atau menunjuk orang lain sebagai penyebabnya. Gengsi seringkali lebih kuat daripada kerendahan hati. Namun Alkitab menunjukkan sesuatu yang berbeda dalam 2 Tawarikh pasal 12. Bangsa Yehuda sedang menghadapi krisis besar. Kota mereka diserang oleh Raja Mesir karena mereka telah meninggalkan Tuhan. Situasi ini menjadi genting dan tidak ada jalan keluar yang mudah. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, Bapak Ibu, terjadi sesuatu yang sangat penting. Raja dan para pemimpin Israel merendahkan diri dan berkata, Tuhan itu adil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalimat ini sebenarnya adalah sebuah pengakuan yang sangat dalam. Dengan berkata Tuhan itu adil, mereka sedang mengakui bahwa Tuhan tidak salah. Jika ada yang salah, itu adalah mereka. Mereka tidak lagi menyalahkan keadaan. Mereka tidak lagi membela diri. Mereka berhenti mencari alasan. Mereka datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, dan justru disitulah titik baliknya. Alkitab menceritakan bahwa ketika Tuhan melihat mereka merendahkan diri, murkanya tidak dijatuhkan sepenuhnya. Tuhan menunjukkan belas kasihan. Keadaan yang tadinya menuju kehancuran mulai berubah karena satu hal, kerendahan hati di hadapan Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hal ini mengingatkan kita bahwa seringkali masalah terbesar dalam hidup bukanlah keadaan, tetapi hati kita. Selama hati kita keras dan penuh pembelaan diri, kita sulit mengalami pemulihan. Tetapi ketika hati kita menjadi lembut dan mau merendahkan diri di hadapan Tuhan, disitulah Tuhan mulai bekerja. Tuhan tidak mencari orang yang selalu benar. Tuhan mencari orang yang mau jujur di hadapannya. Lewat kebenaran firman Tuhan ini, Bapak Ibu, ada sesuatu yang bisa kita pelajari. Bahwa belajar cepat mengakui kesalahan, baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Sekali lagi, kita belajar untuk cepat mengakui kesalahan, baik kepada Tuhan maupun kepada orang lain. Jika kita sadar telah berkata kasar kepada pasangan, jangan menunggu lama. Katakan maaf, saya salah. Jika kita menyadari sikap kita tidak benar di tempat kerja, jangan menutupinya. Akuilah dengan jujur. Jika dalam hati kita tahu ada dosa di hadapan Tuhan, jangan menunda pertobatan. Kerendahan hati yang sederhana seperti ini sering membuka pintu pemulihan yang besar. Banyak relasi dipulihkan, banyak hati dilembutkan, dan banyak masalah diselesaikan hanya karena seseorang berani berkata, saya salah. Bapak Ibu, kerendahan hati bukan tanda kelemahan. Justru itulah kekuatan rohani yang besar.
Dalam Alkitab kita berulang kali melihat bahwa ketika manusia merendahkan diri, Tuhan mendekat dan bekerja. Hari ini firman Tuhan mengajak kita untuk belajar, berkata seperti para pemimpin Israel, Tuhan itu adil. Artinya, kita mengakui bahwa Tuhan selalu benar dan kita bersedia memperbaiki hati kita di hadapannya. Karena pada akhirnya bukan orang yang paling kuat yang dipulihkan oleh Tuhan, tetapi orang yang paling rendah hati di hadapannya. Kiranya hati kita selalu lembut untuk datang kepada Tuhan dengan kerendahan hati, sehingga kasih dan pemulihannya nyata di dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan, tolonglah kami untuk berani mengakui ketika salah, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Berikan kami keberanian untuk berani mengakui kesalahan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Demikian renungan harian kita pada hari ini. Mari kita terus rindu menjadi murid Kristus bersama keluarga Allah. Tuhan Yesus memberkati.